Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bacaan Injil pada pagi hari ini kita terima dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 38. Judul di sana adalah kasihlah musuh. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah mau minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu ketahui kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan pada orang-orang berdosa supaya mereka meminta kembali sama banyaknya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab yang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat 37 soal hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu saudara semuanya. Shalom. Kabarnya baik-baik saja ya. Jadi hari ini itu adalah sebetulnya tukar timbang sinode dalam rangka memperingati HUT sinode yang ke-94. Jadi gereja GKJ itu lahir 17 Februari tahun 31. Yang melayani di KJ Jambangan yang akan datang Bapak Pendeta Hari Prasetyo Wibowo. Tapi minggu tanggal 9 kita harus ke sana. Itu jumlahnya kita dapat kabar bahwa beliau meninggal, dipanggil Tuhan. Nah, kita berpikir dan kita sudah WA apakah misalnya repot dan belum siap, kami juga bisa memaklumi kalau menolak atau tidak dilaksanakan. Tetapi kami berpikir para majelis mosok malah keseripan, malah orang nguyupi orang layak, yuk tetap mangkat layak dan kita diterima dengan baik. Nah, tetapi hari ini sebetulnya mereka melayani. Nah, lewat surat resmi mereka menyatakan tidak sanggup karena pendeta di klasisnya itu hanya beberapa, yang lowong itu 5 gereja lebih. Nah, kami BA, Pak, nggak apa-apa yang melayani majelis nanti ya Budona Sudi saya tetap tidak mau, mungkin karena repot dan sebagainya.
Nah itu terjadi, tapi mereka memastikan akan ikut ibadah di gereja kita, cuma tanggalnya belum menyusul. Dan hari ini pula tadi malam lewat anak saya karena melek semalam dapat telepon dari Mas Airport, Bapak Sugiono itu dipanggil Tuhan. Jadi suaminya di Yuli itu kakaknya Bu Majelis ini, Bu Tarmi, bagi para Priadi. Dan nanti tentu pemakaman ya saya perkirakan jam 2 karena banyak acara. Nah saya bayangkan seandainya hari ini tuh Pak Hari tidak dipanggil pendeta jalanan dia, kemudian koyong ngopo repote ya, kita menerima kabar sementara kita sendiri juga kesipahan. Jadi akhirnya tadi para majelis berpikir dan meyakini, oh memang Tuhan itu punya rencana yang indah, betul tidak? Amin ya, amin. Tetapi bukan begini. Pak Hari pendeta itu tidak dipanggil, mungkin Pak Giono juga nggak dipanggil. Apakah begitu? Oh, enggak juga, itu misteri Tuhan. Misteri Tuhan. Maka mari kita hayati bahwa ini bagian dari karya Tuhan di hari ulang tahun Sinode. Maka tetap acara kita Patunggilan dan Bujana Suci untuk menguatkan. Apalagi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini begitu sangat istimewa. Kenapa istimewa? Kita disuruh apa? Mendoakan musuh, mengasihi musuh, membalas kebaikan terhadap yang membenci. Artinya yang memusuhi bukan musuh saya, tapi yang memusuhi. Nah itu istimewa. Bapak Ibu mendengar kata extraordinary? Pernah mendengar extraordinary? Apa kira-kira extraordinary? Paket combo extraordinary fried chicken misalnya. Apa artinya? Luar biasa istimewa. Jadi kalau luar biasa istimewa kata lain apa ya? Sesuatu yang di luar yang biasa-biasa, di luar yang umum-umum. Bapak Ibu kalau punya cita-cita pengharapan yang ordinary, yang standar-standar atau yang extraordinary. Nah, kalau punya suami standar-standar baik atau yang minta yang extraordinary? Ini yang laki cowok cewek ingin cari pasangan yang standar-standar baik. Atau yang seperti bahasa kemarin, wanita apa? Tangguh, lelaki tangguh. Tahan banting, tahan perah, tahan sakit. Harusnya begitu. Maka saya bertanya kepada Ibu, jenengan sebagai orang percaya itu merasa diistimewakan Tuhan enggak? Saya ulangi, jenengan di hadapan Allah mengimani bahwa jenengan itu begitu sangat istimewa. Amin. Orang standar baik. Kenapa pertanyaannya? Ayo kenapa? Kok kita mengimani kita tuh begitu sangat istimewa di hadapan Tuhan? Selalu dipelihara, diampuni, dianggap sebagai anak-anaknya, ya kan? Dicawisi hidup kekal. Padahal yang ngatasi kita tuh siapa? Sampah, apalagi orang berdosa, penuh kekurangan, penuh cacat celah, tidak layak, tidak suci, tidak kudus. Kita semua ngaku ngikut Tuhan Yesus yang dia melanggar istimewa kita. Nah sekarang dibalik, kita kan dianggap istimewa, berarti yang kita ikuti Allah yang sungguh sangat istimewa. Berarti perintahnya standar atau sangat istimewa? Iya, extraordinary. Jadi orang biasa-biasa. Nek membenci musuh itu kan biasa. Nyupatani saya membenci kan biasa. Orang Kristen tidak, justru kita harus di luar yang biasa. Musuhmu didoakan baik, tapi perintahnya jelas ya, yang mau minta itu silahkan diberi, bahkan jika kamu ditampar titik apa tadi kirimu berikan kepada yang kamu, itu kan extraordinary. Wah,
Luar biasa perintah Tuhan, tidak biasa-biasa. Karena apa? Dia sungguh sangat luar biasa. Maka mari saudara, perintah Tuhan tema hari ini hidup mengampuni, mari kita jadikan motivasi, kekuatan, bahkan gaya hidup. Kita harus menjadi orang-orang yang di atas standar. Jangan standar saja, tapi di atas standar. Karena Tuhan kita extraordinary. Dia kurang apa kok? Allah mulia, Maha Kudus, Allah yang kekal mau datang ke dunia menjadi seorang hamba, menjadi manusia menebus dosa kita. Maka kita kalau hanya standar-standar saja, itu bukan menanggapi kasih Allah yang sungguh luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.